Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Hardianto Rahman, yang waktu kita beberapa pertemuan yang lalu membahas tentang bagaimana menentukan atau merumuskan judul penelitian. Untuk kali ini saya akan mencoba menyampaikan teknik-teknik atau uraian bagaimana menulis atau mendeskripsikan latar belakang masalah pada bab 1 di pendahuluan di proposal penelitian atau proposal skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Nah, yang paling utama yang harus kita uraikan di dalam latar belakang penelitian adalah deskripsi tentang permasalahan umum dari topik yang akan kita teliti. Nah, sebenarnya di latar belakang ini itu juga ditentukan dengan jenis penelitian kita, apakah uraiannya dia kualitatif atau kuantitatif. Nah, tapi secara umum perlu ada uraian umum tentang permasalahan umum dari topik yang akan kita teliti. Makanya biasanya banyak peneliti atau mahasiswa yang kewalahan ketika mempresentasikan judul penelitiannya. Ketika judul penelitian itu langsung ditentukan judulnya tanpa mengetahui hakikat masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, itu kebiasaan selama ini para mahasiswa itu kebanyakan hanya langsung menentukan judul sehingga tidak mampu menguraikan tentang permasalahan umum, apalagi permasalahan khusus yang akan diteliti. Jadi itu. Khusus untuk penelitian kuantitatif itu peneliti harus mampu menguraikan kaitan atau relevansi antara secara teoritis antara variabel-variabel dalam penelitian. Misalnya hubungan antara variabel X ke variabel Y atau X1 ke Y atau X2 ke Y dan seterusnya. Itu di latar belakang itu permasalahan atau hubungan atau relevansi antara variabel itu harus diuraikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alasan-alasan dalam memilih masalah atau judul penelitian itu harus diuraikan atau dikemukakan secara teoritis maupun secara praktis. Itu. Jadi sekali lagi harus diuraikan secara teoritis maupun praktis. Yang ketiga adalah menjelaskan posisi masalah kita atau masalah penelitian yang akan kita bahas itu di antara penelitian lain yang relevan melalui timbangan pustaka. Jadi teman-teman sekalian, ketika menjelaskan posisi masalah, kita harus merelevansikan dengan penelitian-penelitian lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang kita akan lakukan. Nah, tentunya dengan melakukan tinjauan pustaka. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah di latar belakang masalah itu harus jelas antara Dasein dengan Dasollen. Apa yang dimaksud dengan Dasein? Dasein itu secara singkat maknanya atau artinya adalah realitas, menggambarkan realitas atau menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Makanya dalam penelitian itu pada saat menguraikan atau mendeskripsikan di latar belakang masalah itu harus ada observasi awal yang dilakukan di lokasi penelitian supaya bisa kita ungkap observasi awal kita tentang realitas atau fakta-fakta yang terjadi. Atau Dasein itu juga adalah antara kesenjangan yang terjadi. Nah, Dasollennya apa? Dasollennya itu adalah normatifnya atau yang seharusnya terjadi atau yang ideal. Itu. Jadi harus ada kesenjangan antara Dasein dan Dasollen. Contoh, pendidikan tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah Dasollennya, idealnya, normatifnya. Akan tetapi Daseinnya ternyata proses pembelajaran di sekolah itu
ternyata tidak mencerdaskan. Kenapa? Karena mungkin ada pemaksaan, ada punishment yang terlalu berat, atau proses pembelajaran yang tidak manusiawi atau tidak bermakna, atau hasil belajarnya atau karakternya yang kurang baik. Itu. Jadi ada kesenjangan itu. Tapi perlu juga diingat teman-teman sekalian bahwa ada juga sekarang jenis penelitian itu dengan mengungkap best practice yang ada terjadi di sekolah. Tapi tidak masalah. Saya kira apapun jenis penelitiannya harus ada jelas atau kesenjangan di sini, atau harus jelas dasen dengan dasolennya. Saya kira itu yang penting untuk kita sampaikan di latar belakang masalah. Tapi yang paling utama, apalagi kalau mau diterbitkan di jurnal-jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional, teman-teman harus mampu menguraikan atau menjelaskan. Tadi saya sudah sampaikan poin tentang posisi penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian sebelumnya. Itu. Jadi apa core-nya, apa sih efeknya? Jadi bahasa dosen saya waktu masih kuliah di S3 itu adalah kalau tidak dilakukan penelitian ini maka kiamat dunia. Jadi harus di situ core-nya di situ, bahwa penelitian ini betul-betul sangat penting untuk harus kita segerakan. Itu. Dan hal-hal lain yang mungkin dianggap kecil sebenarnya adalah bagaimana teman-teman ketika membuat draft di latar belakang masalah itu memperhatikan antara hubungan antara kata, antar kalimat dan antar paragraf. Biasanya pada saat saya membimbing atau menguji itu ada kesalahan-kesalahan mahasiswa di situ karena antara paragraf satu dengan dengan yang paragraf yang selanjutnya itu tidak ada kalimat penghubung. Jadi jaka sembung bawa golok, jadi tidak nyambung gitu. Jadi perlu memang ada kata sambung atau kalimat inti yang menyambungkan antara kalimat inti paragraf sebelumnya dengan setelahnya. Saya kira itu pertemuan kita atau pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat walaupun secara singkat. Yang jelas bisa teman-teman sekalian bertanya nanti di kolom komentar. Untuk itu semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.